teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Di sini aku akan coba menjawab salah satu pertanyaan yang waktu dulu sempat ditanya beberapa waktu yang lalu. Apakah aku masih pakai Englow ataupun skincareku yang dulu yang sering banget aku bahas di channel ini? Kalian bisa klik aja linknya di description box. Di situ lengkap banget, aku sering banget nge-up ataupun proses aku pakai Englow. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada yang nanya, "Kak, kakak masih pakai Englow nggak sih sekarang?" Pas dia nanya itu, jujur aja aku emang lagi masih pakai Englow. Cuman sekarang jujur aja gue udah lepas pakai Englow. Ini udah jalan mau sebulan teman-teman. Loh, kenapa sih kok tiba-tiba pengen lepas Englow? Apakah karena terjadi sesuatu di mukaku atau apa alasannya? Di sini aku akan bahas. Yang pertama, alasan aku untuk lepas di Englow itu bukan karena tiba-tiba mukaku breakout atau tiba-tiba mukaku jadi keluar apa gitu, enggak bukan karena itu. Tapi ada beberapa alasan yang mengharuskan aku stop memakai Englow. Apa aja sih itu? Salah satunya adalah karena aku ngeliat komenan ini. Aku nggak tahu sih ya, sebenarnya aku sendiri pun selalu kayak di Dr. Richard segala macam, aku tuh sering banget komentar, "Dokter, kalau Englow aman gak sih?" Cuma di Dr. Richard, tapi di TikTok juga aku sering komen di beberapa TikTokers ataupun dokter yang emang ada di TikTok gitu loh. Cuman komenanku ternyata nggak pernah dibaca guys, jadi gue tuh nggak pernah lihat langsung apakah benar kata dia yang katanya ini udah dibahas sama TikTok. Katanya ada yang ngebahas di TikTok kalau Englow itu berbahaya atau ya segala macamnya gitu. Gue sendiri sebenarnya belum lihat apakah itu benar atau enggak. Cuman sebenarnya aku ada takutnya juga setelah baca si komenan ini, dan itu juga jadi salah satu alasanku untuk stop. Karena alasan keduanya, aku kan bentar lagi mau kerja di Jepang nih bulan depan Januari ini. Otomatis kan Englow itu pasti bakal susah dong buat gue beli gitu loh kalau aku di sana. Bukannya nggak bisa beli, tapi pasti akan mahal juga di ongkir. Itu bisa dikategorikan sebagai aku tuh harus impor, apa ekspor ya? Ekspor kan mirip impor lah ya, dari Indonesia ke Jepang gitu loh. Otomatis biaya pengirimannya pun akan lebih mahal. Jadi gue tuh lebih pengennya itu pakai produk yang emang ada di Jepangnya aja, jadi biar nggak terlalu nguras di kantong gitu loh skincare gue nanti. Nah, alasan itu juga gue tuh pengen ngelepas Englow. Jadi walaupun nanti gue breakout, gue pengen breakoutnya di sini aja gitu loh. Kalau di sana udah bersih lagi. Di sini aku akan coba memperlihatkan keadaan mukaku setelah pertama kali stop Englow sampai sekarang. Ini mukaku sekarang, ini per Desember tanggal 21 Desember 22 ya. 22 Desember, hari Ibu, selamat hari Ibu Mama. Anjir. Proses stopnya pun nggak beneran langsung stop gitu, enggak. Jadi gue tuh kayak bertahap. Pertamanya yang aku stop itu krim siang. Sebenarnya krim siang ini emang jarang banget aku pakai sih. Aku lebih pakai ke sunscreen sih kalau krim siang. Krim siang, setelah itu toner gue stop. Setelah toner baru ke sabun, setelah sabun baru ke krim malam. Dan emang yang jadi pro kontra itu di krim malam ya teman-teman. Ada banyak yang ngomong itu kalau krim malam Englow itu nggak bagus ataupun berbahaya gitu loh. Jadi aku tuh bertahap berhentinya. Dan selama aku bertahap itu pun skincare yang dulunya Englow aku ganti dengan skincare yang sekarang aku pakai. Apa sih skincare yang aku pakai? Nanti aku akan update ya teman-teman. Karena di sini aku akan bertujuan membahas Englow saja. Apakah setelah kakak lepas Englow muncul jerawat? Ya tentu saja aku muncul jerawat, tapi disclaimer di awal aja, sebelum aku stop Englow pun aku tuh udah lagi jerawatan, apalagi di sebelah sini. Dan ini tuh aku sadar banget kayaknya ini tuh gara-gara spray aku ataupun bantal aku yang belum aku ganti, karena muncul kayak jerawat kecil-kecil kayak komedo gitu. Komedo bukan jerawat sih, komedo ya di sebelah sini, tapi di sebelah sini nggak ada karena aku tidurnya biasanya sebelah kiri terus teman-teman. Ini itu emang gara-gara bantal sih. Dan itu tuh sebelum aku stop ya, aku masih pakai Englow waktu itu. Dan kalian bisa lihat sendiri setelah aku stop itu wajahku ya kayak gini. Sebenarnya ini karena tutupan foundation aja sih. Sebenarnya di sini ya banyak banget kayak bekas jerawat itu, apalagi di sini aku tuh ngalamin kayak purging setelah aku pindah ke retinol. Jadi aku lagi pakai retinol teman-teman. Soalnya udah lama banget aku emang pengen pakai retinol gitu loh. Soalnya retinol kan katanya bagus banget buat yang berumur 20 tahun ke atas kan. Jadi ya aku pakai retinol yang murah aja gitu loh, yang bisa memperbaiki skin barrier aku dulu. Yang mahal gitu, yang viral enggak, aku nggak pakai yang mahal-mahal. Terus untuk pagi ataupun siangnya aku pakai skincare yang bisa memperbaiki skin barrier aku. Takutnya kan emang bener tuh Englow bahaya ya, otomatis pasti skin barrier aku bermasalah dong. Jadi aku perbaikin dulu pakai
skincare yang bahan dasarnya itu enteng lah dan bisa buat memperbaiki skin barrier aku. Setelah aku stop, bener-bener stop and glow, yaitu selama 1 bulan ini, kalau misalkan bener and glow itu berbahaya, pasti akan berakibatkan ke mukaku yang parah banget sih. Cuman di sini kalau menurutku kategorinya masih ya normal sih ya, soalnya satu juga aku ganti skincare dan itu tuh butuh tahap penyesuaian. Purging pun keluar, apalagi di bagian sini. Waktu pertama kali aku ganti itu beneran udah stop and glow-nya aku ganti, di sini purging aku tuh keluar semua kayak jerawat kecil, bukan jerawat, ada jerawatnya juga tapi kebanyakannya kayak komedo gitu loh. Komedonya di sini banyak banget, sama di sini juga. Di sini aku kemarin jerawatan gede banget. Terus di alis nggak tahu gua ya, tapi sebelah sini doang gitu loh. Sebelah sini tuh banyak jerawatnya banget. Kan kayaknya itu gara-gara bantal sih. Berikutnya, apakah kulitku menghitam setelah aku stop and glow? Sebenarnya sih waktu aku pakai and glow pun aku nggak terlalu putih ya teman-teman. Kalian bisa lihat di kamera sendiri kan kalau kulitku tuh biasa aja. Jadi dalam kategori kan mungkin kuning langsat ya. Soalnya kulitku tuh lebih cenderung ke arah kuning warnanya, bukan putih dan juga bukan coklat juga. Dan setelah aku stop kayak biasa aja sih. Mungkin emang ya rada nggak secerah kemarin gitu loh waktu aku pakai and glow, cuman nggak terlalu bikin hitam juga gitu loh. Mataku kemasukan keringat perih. Jadi kalau menurut komenan ini and glow ketika di stop sehari muncul jerawat banyak ataupun ya pokoknya yang di komen ini di aku tuh biasa aja gitu loh. Mungkin karena dia stopnya itu langsung semuanya di stop, mungkin ya gara-gara itu juga, atau setelah dia stop dia nggak pakai apa-apa lagi, jadi beneran cuman pakai and glow, stop, dan setelah itu menyalahkan and glow. Takutnya kayak gitu kan, bisa aja kan, namanya skincare itu perawatan guys. Jadi kalau kalian stop pakai perawatan kalian, ya otomatis kalian bakal balik lagi ke kulit kalian sebelum perawatan, gitu aja sih. Jadi kalau kalian mau stop pakai and glow, kalian harus sudah pasti nih kalian punya sampingan ataupun pengganti and glow ini yang cocok dengan kalian gitu. Jadi itu sih. Cuman kalau misalkan emang ada dari TikToknya itu yang menjelaskan kalau and glow bahaya, kalau yang tahu tolong kirim linknya di komentar ya, nanti aku coba cek juga sih biar akunya juga bisa analisis gitu lah apakah bener. Soalnya aku juga penasaran sih sebenarnya and glow ini tuh dalam kategori yang aman atau enggak gitu. Kalau misalkan aman, gue sebenarnya pengen banget bawa and glow ke Jepang, jadi biar gue ya berapa bulan pertama gue tuh tetap pakai and glow. Tadinya gue mau kayak gitu, sumpah temen-temen, aku tuh udah nyiapin kayak mau beli 4 tube and glow, khususnya yang krim malamnya, soalnya krim malam yang cepet banget habis, dan yang lainnya tuh paling 2 gitu loh, sabun segala macamnya. Tapi setelah lihat komentar ini aku jadi takut sendiri gitu, sampai aku tuh nggak jadi, dan akhirnya aku pindah skincare aku ke yang sekarang aku pakai. Jadi kalau kalian tahu yang dia masuk TikTok itu penjelasan katanya and glow bahaya, silahkan komentar aja di bawah linknya, nanti aku akan coba periksa. Thank you buat yang udah penasaran, itu udah gue jawab. Apakah sekarang aku masih pakai and glow? Udah nggak, aku nggak pakai and glow untuk sekarang. Cuma nggak tahu ya nanti ya. Tapi nggak tahu, lihat kan gue nggak tahu ya dalam kedepannya gue bakal pakai and glow lagi apa enggak. Soalnya siapa tahu kalau pas udah di Jepang mau ternyata pengen pakai and glow lagi nih. Soalnya sebenarnya gue juga udah janji sama viewer aku kalau aku tuh bakal bikin video pemakaian and glow dari pagi sampai malam gitu loh. Kata aku nanti aja pas aku di Jepang ya, aku bilang kayak gitu. Tapi ternyata sebelum ke Jepang gue udah berhenti pakai and glow. Dian, sumimasen.